Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Bintan. Saya akan mengajar mata pelajaran IPA. Yuk simak materinya seperti apa. Jangan sampai di skip ya. Selamat pagi, anak-anak. Ya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang gejala alam biotik dan abiotik. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan buku dan alat tulismu. Nah, kalau pengen suara lebih jelas, gunakan headset ya. Jika nanti ada sesuatu poin yang penting yang saya sampaikan lewat suara ini, kalian harus segera mencatat biar tidak ketinggalan. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan biotik dan bagaimana ciri-cirinya? Yuk, jawab sepengetahuan kalian aja. Langsung ditulis di buku tulis ya. Saya kasih waktu untuk beberapa saat sambil saya menyampaikan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh akan menemukan ada benda hidup dan gak hidup atau mati. Nah, bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda itu hidup atau nggak hidup? Apa yang menjadi pembedanya? Dalam suatu pertandingan sepak bola, kamu melihat bola bergerak menggelinding di lapangan. Dan kamu pun juga melihat para pemain bola bergerak, berlari, ataupun berjalan untuk menghampiri bola. Bagaimana kamu dapat membedakan antara bola dan pemain bola? Kedua-duanya sama-sama bergerak. Tapi apakah semuanya kedua-duanya hidup? Nah, jadi sekarang coba. Saya kasih waktu beberapa saat untuk kalian menuliskan. Apa yang dimaksud dengan biotik dan bagaimana ciri-ciri biotik itu? Oke, next sekarang kita melakukan sebuah eksperimen. Mari kita melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kalian harus menyiapkan kertas, pulpen atau pensil. Kemudian kalian membuat tabel seperti pada gambar ya. Seperti ini. Ini, jadi kalian buat masing-masing 5 aja ya, nggak usah 10. Ini diganti 5. 5. Jadi ini 1 sampai 5. Kemudian seperti ini ada benda hidup sama tak hidup. Terus ada pertanyaan kan di sini. Nah, pertanyaannya ini kalian catat. Nanti kalian jawab ya. Kenapa sih kalian harus melakukan eksperimen ini? Biar kalian tahu. Bisa membedakan mana yang hidup, mana yang nggak hidup. Saya yakin ini di SMP sudah ada. Jadi kalian bisa menjawab itu nggak akan susah. Karena kalau kalian sudah memperhatikannya. Oke, next. Setelah melakukan eksperimen, apakah kamu dapat menyimpulkan seperti slide berikut? Nanti setelah kalian melakukan eksperimen, apakah kalian bisa melakukan kesimpulan, membuat kesimpulan seperti slide berikut? Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu membutuhkan nutrisi, bernafas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, bereproduksi, menanggapi rangsang, dan bergerak. Apakah setiap makhluk hidup wajib memiliki semua ciri itu? Ya, benar. Wajib. Satu ciri-ciri itu nggak ada, dia tidak bisa disebut hidup. Ya. Kalau dia cuma punya satu, ya sama aja, nggak bisa. Harus punya ke-7 ciri tersebut untuk bisa dikatakan dia hidup. Jadi ada membutuhkan nutrisi, bernafas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, bereproduksi, menanggapi rangsang, dan bergerak. Oke, next. Keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup itu sangatlah penting bagi kelangsungan hidup seluruh bumi dan termasuk manusia. Kenapa demikian? Hal tersebut karena MH itu makhluk hidup ya anak-anak. Saya biasa menyingkat MH biar nggak kepanjangan.
Makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain, misalnya dalam bentuk makan dan dimakan. Menyeimbangkan siklus oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan siklus nutrisi. Makhluk hidup yang beragam juga dimanfaatkan oleh manusia seperti dalam hal standar pangan papan. Ya enggak? Kalian bisa nggak di sini hidup sendiri? Nggak bisa kan? Nggak ngomongin temen, ngomongin hewan sama tumbuhan. Kalian kan juga makan hewan, makan tumbuhan. Kalian tinggal di rumah itu gentengnya saya di tanah liat. Nah, itu juga membutuhkan lingkungan, ya kan? Ada yang gentengnya dari jerami, dari bambu, ya itu dari tumbuhan. Kita saling membutuhkan, seperti itu. Nah, keanekaragaman hayati itu makhluk hidup itu ada tingkatannya dari mulai yang tinggi sampai yang rendah. Kamu sudah bisa menemukan bahwa MH yang di sekitar kita tuh sangat beragam, ya kan? Di rumahmu sama di rumah temanmu. Rumahmu mungkin sini Sanon, terus rumah temanmu Sendang. Nah, itu hewan-hewannya yang ada berbeda. Jadi beda tempat itu beda hewan ya. Di sini sama di kutub beda hewannya. Seperti itu. Nah, ini beberapa keunikan makhluk hidup di Indonesia. Indonesia ada hewan tipe oriental, tipe Australia, dan tipe peralihan. Tipe oriental itu kayak apa sih? Nah, itu kayak mamalia yang berukuran besar. Mamalia berukuran besar itu apa contohnya? Gajah itu mamalia berukuran besar. Harimau, banteng, badak itu adalah mamalia berukuran besar. Kemudian hewan tipe oriental juga ada berbagai macam kera. Jenis-jenis primata seperti kayak bekantan, tarsius, loris hantu, orangutan, banyak kan tipe-tipe dari hewan oriental. Terus yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah burungnya warnanya monoton. Jadi kalau tipe oriental itu warna-warnanya tuh nggak menarik, kayak burung jalak Bali, elang, murai itu kan warna-warna hitam putih gitu kan. Nah, next di hewan tipe Australia itu banyak mamalia berukuran kecil. Contohnya apa mamalia berukuran kecil? Ada kuskus, panda, seperti kanguru juga, ya. Terus nggak ada spesies kera di tipe Australia, nggak ada kera. Jenis-jenis burungnya memiliki warna yang beragam. Contohnya ada apa? Cendrawasih sama kasuari itu jenisnya kan warnanya beragam. Dan yang terakhir adalah hewan tipe peralihan. Hewan tipe peralihan tuh sebagian mirip oriental, sebagian mirip Australia. Contohnya kayak anoa sama babi rusa. Next. Nah, sekarang kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Yaitu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Jadi apa yang sama-sama itu jadikan satu kelompok. Nah, kalian sama-sama minat jurusan perbankan. Nah, makanya kalian jadi satu kelompok di SMK Al-Badar, karena SMK Al-Badar ada jurusan perbankan. Itu ya. Manfaatnya biar apa sih? Biar mudah dalam mempelajari. Nah, terus dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara kekerabatan. Seperti itu ya. Nah, karena materinya kita masuk pertemuan pertama, singkat aja materinya. Setelah ini saya akan mengirimkan file PDF dari PPT ini, tapi tanpa suara saya ya. Di situ kalian bisa mencatat materi yang penting tanpa harus streaming. Oke? Tugas pertama kalian ini adalah membuat mind map atau peta pikiran. Tentang apa? Tentang klasifikasi 6 kingdom. Jadi kingdom itu sudah diklasifikasikan. Ada 6 macam kingdom. Itu ada apa aja? Silahkan dibuat mind map. Nah, dari setiap kingdom itu kan punya ciri-ciri, dan ciri-cirinya itu apa aja yang termasuk dalam kingdom itu. Kemudian contoh yang termasuk dalam kingdom itu apa. Tugas ini dikumpulkan Selasa 27 Juli melalui WA ya. Kirim langsung ke nomor saya, itu sudah tercantum.
Sertakan nama dan nomor absen. Nanti setelah ini saya akan share nomor absen kalian. Maksimal pukul 8 ya, berupa foto dengan resolusi HD. Jadi kalian silakan mengirim ke saya itu berupa file. Jadi foto dibuat file. Nanti nggak pecah gitu loh ya. Saya bisa ngezoom. Oke. Nih, contoh mind map tuh seperti ini kurang lebih. Peta pikiran kalian. Digambar boleh, lebih bagus banget. Terus kalau masih kurang jelas nanti bisa dilihat di Google ya. Banyak banget di Google contoh mind map. Tapi kalau saya sarankan jangan jiplak, kan ini peta pikiran. Jadi pikiran kamu sama pikiran teman kamu sama pikiran Google ya harusnya beda dong. Ya kan? Oke, next. Nah, ini informasi buat kalian. Saya menggunakan buku ini ya. Terus sementara buku ini tidak ada di perpus, belum ada di perpus. Jadi buku ini hanya dimiliki oleh saya. Kalau kalian berkenan, boleh pinjam untuk fotokopi. Kalau pengen beli, silahkan beli di toko buku, pasti ada. Atau dibeli di toko loaan, di second gitu loh. Kalau bekasan lebih murah. Oke, sekian pembelajaran dari pertemuan ini. Silahkan bertanya anak-anak.